Baik, perkenalkan nama saya Nikomang Prima Handayani, NIM 19003024. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proyeksi peta pada mata kuliah SIG atau Sistem Informasi Geografis. Nah, proyeksi peta adalah algoritma matematika untuk melakukan transformasi, yaitu dari permukaan bumi yang lengkung menjadi permukaan yang datar, menggambarkan permukaan bumi menjadi peta, serta terjadinya distorsi pada satu atau lebih, yaitu properti peta seperti skala, jarak, arah, dan luasan. Nah, di proyeksi peta ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu jenis menurut distorsinya, yaitu ada konformal adalah bentuk atau sudut arahan peta sama dengan di permukaan bumi. Yang kedua itu equal area atau ekuivalen. Yang dimaksud di sini itu adalah luas pada peta sama dengan permukaan bumi yang setelah dikalikan. Terus yang terakhir itu ada equidisan, yaitu jarak pada peta sama dengan di permukaan bumi atau setelah dikalikan. Seperti itu. Terus selanjutnya, yaitu jenis proyeksi peta itu menurut bentuk bidang proyeksi. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama itu ada asimutal atau planet adalah bidang. Yang dimaksud di sini asimutal itu adalah proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Biasanya ini itu menyinggung bola bumi dan berpusat pada satu titik. Nah, yang kedua, silindrikal ini atau silinder, yaitu yang dimaksud di sini itu adalah di mana proyeksi permukaan bola bumi yang bidang proyeksinya bentuknya silinder dan menyinggung bola bumi. Jadi yang terakhir itu konik, yang dimaksud di sini itu adalah kerucut, yang dimana pemindahan garis-garis meridian dan paralel dan dari suatu globe ke sebuah kerucut. Nah, proyeksi ini normalnya itu cocok untuk memproyeksikan daerah lintang tengah atau miring. Seperti itu. Selanjutnya, jenis proyeksi peta menurut singgungan bidang proyeksi. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu ada tangan. Tangan adalah menyinggung. Yang dimaksud di sini itu tangan menyinggung itu apabila bidang proyeksinya bersinggungan dengan permukaan bumi. Dan yang kedua, section adalah memotong. Yang dimaksud di sini itu apabila bidang proyeksi berpotongan dengan bumi. Jadi setelah kita melihat, oh yang berpotongan ataupun yang bersinggungan, jadi kita bisa menentukan yang mana proyeksi tangan atau section, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu jenis proyeksi peta itu menurut posisi bidang proyeksi. Nah, ada normal, adalah garis karakteristik bidang singgungan berhimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua ada oblique, di mana yang dimaksud di sini itu adalah karakteristiknya itu bersinggungan dengan yang namanya sumbu bumi. Terus yang ketiga, transfer adalah karakteristik bidang singgungan tegak lurus dengan sumbu. Seperti itu. Nah, di sini ada pun contoh gambar proyeksi yang ada bentuk standar, transferal, dan oblique. Jadi kita bisa membedakan, oh mana bentuk standar, transferal, dan oblique dari gambar yang telah saya perlihatkan. Seperti itu. Nah, sebelum kita memulai atau membuat pemetaan, jadi di sini itu ada yang namanya hal yang perlu kita perhatikan untuk memilih proyeksi yang baik. Yang pertama, itu pemetaan topografi adalah suatu wilayah yang memanjang dari arah barat ke timur. Biasanya ini digunakan proyeksi kerucut, normal, converge, dan menyinggung di titik tengah wilayah yang dipetakan. Nah, yang kedua, pemetaan wilayah yang memanjang itu dari arah utara ke selatan. Biasanya menggunakan proyeksi yang silinder, transferal, konformal, dan menyinggung meridian yang berbeda, tepat di tengah wilayah pemetaan tersebut. Dan yang terakhir itu pemetaan di wilayah kutub. Nah, biasanya di wilayah kutub itu menggunakan proyeksi yang asimutal, normal, dan konformal.
yang biasanya disebut di luar sana itu seperti proyeksi geografis. Nah, jadi itu yang bisa kita perhatikan ketika kita ingin memilih proyeksi yang baik. Nah, sekian penjelasan mengenai materi proyeksi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang belum dimengerti, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.